Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mujadid, stambuk A42120188. Saya dari kelas C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul tentang bumi dan alam semesta. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat pembentukan alam semesta yang ada di dalam makalah saya. Untuk yang pertama, untuk pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Para ahli astronomis menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa yang berbeda, langit yang ada di dalamnya. Dan ada beberapa teori mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta. Teori tersebut dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, teori keadaan tetap atau steady state theory. Jadi teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi. Yang kedua, teori ledakan dahsyat atau Big Bang Theory. Jadi teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak, mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Yang ketiga ada teori creatio continua. Ditemukan oleh Fred Hoyle, Bindi, dan Gould. Teori ini menyatakan bahwa saat diciptakan alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini selamanya ada dan tetap ada. Alam semesta tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Untuk kedua, pembentukan tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat, dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor-meteor, komet, debu, dan gas antara planet yang bertebaran mengelilinginya. Tetapi belum ada satupun yang dapat diterima oleh semua pihak di antara teori itu antara lain. Yang pertama, hipotensis nebuler atau debu. Jadi hipotensis ini dikemukakan oleh Ken and Lovelace pada tahun 1796. Ia yakin bahwa sistem tata surya terbentuk dari kondensasi awan panas. Yang kedua, hipotensis planetesimal dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Hipotensis ini titik tolak dari pemikiran hipotensis nebuler yang mengatakan bahwa sistem tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat besar dan berkondensasi. Perbedaannya adalah terletak pada asumsi bahwa terbentuknya planet ini tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsi adanya bintang besar lain yang sedang lewat di dekat bintang yang merupakan bagian dari tata surya kita. Yang ketiga, teori tidal atau pasang surut. Hipotensis ini dikemukakan oleh James dan Harold Jeffreys pada tahun 1919. Menurut teori ini, ratusan juta tahun yang lalu, sebuah bintang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Kemudian yang keempat, hipotensis bintang kembar. Hipotesis ini berpendapat bahwa kemungkinan matahari terdahulu merupakan sepasang bintang kembar. Oleh suatu sebab, salah satu bintang meledak dan akibatnya gaya tarik gravitasi bintang yang satunya sekarang menjadi matahari. Yang kelima, teori G.P. Kuiper. Dikemukakan oleh G.P. Kuiper pada tahun 1950. G.P. Kuiper mengajukan teori berdasarkan keadaan yang ditemui di tata surya dan menyuarakan penyempurnaan atas teori yang telah dikemukakan oleh pengadaikan matahari serta semua planet-planet berasal dari gas purba yang ada di ruang angkasa.
Kemudian lanjut, Bumi sebagai planet. Bumi adalah planet ke-8 dari tata surya. Diperkirakan usianya mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer atau 1 AU. Bumi kita tidak bulat sempurna, melainkan pada kutubnya dan menggelembungkan pada ekuatornya. Jari-jari di kutub bumi adalah 6,356,5 km, sedangkan pada ekuator jari-jari 6.378,2 km. Rotasi bumi terhadap porosnya menyebabkan 1. Pergantian siang dan malam, 2. Gerak semu harian benda langit, 3. Penggabungan di khatulistiwa dan penempatan di kedua kutub bumi, 4. Perbedaan waktu dan tempat yang berbeda derajat bujurnya. Bumi juga melakukan revolusi, yaitu gerak bumi mengitari matahari. Yang pertama, revolusi mengitari matahari dapat menyebabkan yang pertama, pergantian musim, kedua, perubahan lamanya siang dan malam, yang ketiga, gerak semu tahun matahari, yang ketiga, terlibat bintang yang berbeda di bulan ke bulan. Kemudian ada struktur bumi. Yang pertama, komposisi dan struktur. Jadi bumi adalah sebuah planet kebumian yang artinya terbuat dari batuan, benda dibanding berbeda dengan gas raksasa seperti Jupiter, planet yang ada yang terbesar di 4 planet kebumian dalam kedua arti massa dan ukuran. Kemudian ada bentuk planet bumi sangat mirip dengan bulatan gepeng, sebuah bulatan yang terkena ceper pada orientasi kutub-kutub yang menyebabkan buncitan pada khatulistiwa. Kemudian yang ketiga atau bagian C, lapisan bumi. Jadi menurut komposisi, jenis dan materialnya bumi dapat dibagi menjadi lapisan-lapisan, yaitu 1. Kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bagian bumi. Kedua, mantel bumi. Mantel bumi terletak di antara kerak dan ini bumi. Yang ketiga, inti bumi. Lapisan di bumi dibedakan menjadi lapisan luar, lapidan, dan inti dalam. Kemudian berdasarkan susunan kimianya, bumi dapat dibagi menjadi 4, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kemudian lanjut, pembentukan benua dan samudra. Benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Dahulu bentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang. Setelah melalui proses, maka terbentuklah benua pada saat ini. Ada beberapa benua tersebar pada 4 samudra, antara lain Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Baiklah, jadi kesimpulan pada materi kali ini yang didapat adalah bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi adalah sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Peristiwa ini yang dikenal dengan Big Bang membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal yang dapat dibuktikan mengenai alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada. Sebelum Big Bang, tidak ada disebut sebagai materi dari kondisi ketiadaan, di mana materi, energi, bahwa waktu belum ada, dan yang hanya mampu diartikan secara metafisik. Terciptalah materi, energi, dan waktu.
Dan bumi dikatakan sebagai planet karena mengorbit mengelilingi matahari atau berevolusi, mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri sehingga benda angkasa tersebut mempunyai bentuk keseimbangan hidrostatik, bentuk hampir bulat tetapi mengosongkan orbit agar tidak ditempatkan benda angkasa berukuran cukup besar lainnya selain satelit sehingga di daerah sekitar orbitnya. Secara struktur, lapisan bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar. 2. Selimut atau selubung atau mantel bumi merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Yang ketiga, inti bumi yang terdiri dari material cair dan penyusunan utama logam besi 90%, nikel 8%, dan lain-lain terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Dan benua adalah daratan yang sangat luas. Pada awalnya bumi terbentuk seluruh benua merupakan satu daratan yang amat luas, belum terbagi-bagi oleh pergeseran kerak bumi. Samudra atau lautan adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sembung-menyembung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Kemudian tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dari benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor-meteor, komet-komet, debu, dan gas antar planet yang beredar mengelilinginya. Jadi keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Kemudian ada benua dan samudra terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Dahulu bentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang ini. Setelah melalui proses, maka terbentuklah seperti pada saat ini. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi saya ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.